Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2023. Teman-teman sekalian, saya akan mengupas beberapa cerita-cerita menarik dari perjalanan tes UTBK gelombang satu hari pertama dan hari kedua ya, hari Senin dan hari Selasa kemarin. Curhat peserta UTBK SNBT 2023 di UI soal menjebak dan kehabisan waktu. Ini beberapa apa itu komen dan mudah-mudahan ini membantu teman-teman yang belum tes ya bisa membayangkan kira-kira nanti apa yang harus dilakukan dan dipersiapkan. Ujian tulis berbasis komputer UTBK kelompok satu dilaksanakan mulai hari ini ya, atau Senin kemarin 8 Mei hingga 14 Mei 2023. Setelah UTBK sesi pagi hari pertama di lokasi kampus UI Salemba selesai, beberapa peserta berbagi cerita pengalaman UTBK hari pertama. Ini saya bacakan salah satu peserta UTBK yang Zahira asal Mantuju Jakarta mengaku bahwa soal-soal UTBK yang dikerjakannya cukup menjebak. Wah ini bahaya ya. Jadi menjebak itu bisa jadi karena stimulus atau data yang ditampilkan itu seolah-olah mengarah pada jawaban, tapi ketika agak dicermati ternyata jawabannya bukan itu yang dimaksud. Nah, ini hati-hati teman-teman, menjebak di sini berarti kita butuh ketelitian, kita butuh kehati-hatian di dalam apa itu menentukan kira-kira ini pertanyaannya apa dan kira-kira jawaban yang diinginkan sesuai dengan pertanyaan itu bagaimana. Hal tersebut disebabkan dirinya merasa tegang pada saat mengerjakan. Nah, ini salah satunya ketika kita menghadapi soal-soal yang butuh konsentrasi itu, kalau kita terlalu tegang, kita tidak bisa rileks, itu biasanya kita keburu-buru dalam menentukan jawaban. Padahal jawabannya itu agak sedikit butuh apa itu pengembangan, sehingga kita jadinya terjebak dan salah memilih jawaban. Soalnya menjebak karena agak tegang. Jadinya waktu kayak cepet banget, tapi semua soal saya kerjain karena dikerjain dulu baru dicek satu-satu. Nah, ini strategi yang bisa dicoba ya. Karena dengan menggunakan penilaian sistem ERT itu kan tidak ada pengurangan poin, tidak ada apa itu skor yang akan terkurangi jika jawaban salah. Jadi triknya adalah salah satunya dijawab semua soal itu dijawab. Dijawab dulu semua untuk apa itu estimasi waktu. Jika masih ada waktu yang tersisa, maka itu digunakan untuk cek satu-satu. Ini cukup unik ini cara ini apa itu bisa ditiru, bisa dilakukan supaya kita tidak terjebak terpaku pada satu soal. Tapi waktu terus berjalan sehingga ketika waktu mau habis masih banyak soal yang belum terjawab. Jadi scanning dulu, scanning awal, pilih soal yang paling mudah, dijawab dulu semua, baru nanti dicek kalau ada perubahan jawaban, ada perubahan apa itu kunci nanti bisa diganti. Ujar Zafira kepada Detik Edu di kampus UI Salemba pada Senin 8 Mei 2023. Selain itu, peserta lain yang berasal dari sekolah yang sama yakni Tria menceritakan jika dirinya tak bisa menyelesaikan semua soal UTBK dikarenakan waktu telah habis. Memang waktunya terbatas banget ya. Satu soal paling nggak harus minimal 1 menit, maksimal 1 menit ya. Seneng ada rasa kecewa juga. Ada yang belum dikerjain satu doang karena waktu udah habis kata Tria. Nah, kalau cuma satu tidak masalah. Artinya ini juga sangat bisa dijadikan sebagai strategi untuk menghindari kehabisan waktu. Maka paling tidak teman-teman setiap soal itu diberi waktu maksimal. Ketika waktu maksimal sudah habis belum ketemu jawabannya, ditinggal saja atau dijawab dulu sementara. Nah, sehingga nanti tidak sampai kita terpaku pada soal tertentu, sedangkan waktunya terus berjalan. Ketika waktu mau habis, kita baru sadar kalau masih banyak soal yang belum terjawab. Sementara itu, seorang peserta asal MA Husnul Khotimah Kuningan, Ahmad Nazif Fauzan, memilih untuk bersantai dan tidak berusaha memikirkan apalagi tegang usai mengerjakan soal UTBK. Habis ngerjain di bawah santai aja. Kalau banyak pikiran malah bikin nggak fokus. Kak. Nah ini juga salah satu strategi teman-teman. Kalau sudah menyelesaikan pekerjaan itu ada tipe orang yang kemudian kepikiran, kemudian merasa dia kenapa tadi nggak menjawab ini, kenapa tadi nggak menjawab itu. Nah itu justru malah menghilangkan fokus kita untuk menghadapi tantangan berikutnya. Jadi kalau yang sudah selesai ya sudah selesai, tinggal didoakan saja semoga hasilnya optimal. Sambil kita memikirkan second opinion kira-kira kalau nanti UTBK saya itu kurang memuaskan, maka saya masih punya plan apakah apply di jalur mandiri menggunakan
nilai rapot atau menggunakan jalur-jalur prestasi yang lain, atau mungkin kita apply untuk ke kampus-kampus yang lain. UTBK berjalan sesuai prosedur. Ahmad menuturkan bahwa proses UTBK berjalan sesuai prosedur, menurutnya mulai dari fasilitas hingga pengawas yang berjaga telah sesuai dengan yang ia harapkan sebagai peserta. Yang di komentarnya, pengawas juga di dalam nerangin apa yang nggak boleh dilakukan. Terus pengawas juga jelasin prosedur kalau ada kebakaran dan gempa bumi harus ngapain. Terus keluar lewat tangga mana gitu. Terus kalau ada gempa bumi itu kita harus ke bawah meja, terang Ahmad. Begitu pun pendapat dari Zaira yang buat bahwa proses UTBK yang telah ia ikuti dari pagi berjalan secara teratur. Awalnya masuk ruangan, terus nungguin dulu, dikasih tahu pakainya kayak gimana, terus pengawas yang ngasih tahu aturan dan lainnya. Jadi ini prosedurnya ya. Dicek teman-teman pakainya nggak boleh pakai kaos oblong, sebaiknya hem yang berkerah, pakai seragam sekolah malah lebih baik ya. Menurut Ahmad, peserta yang akan menghadapi ujian perlu mempersiapkan dokumen dan perlengkapan sebelum ujian dan percaya terhadap dirinya. Harus dipersiapin kartu-kartu dan surat-surat, pastikan aman persyaratannya dan percaya sama diri sendiri saja, Ibu Ahmad. Jadi kemarin ada persyaratan dokumen ya, kartu peserta ujian, kemudian surat keterangan sedang duduk di kelas 12 dari sekolah. Kemudian kalau yang gap year berarti harus membawa fotokopi ijazah. Nah ini dokumen-dokumen yang harus disiapkan supaya teman-teman tidak terganggu konsentrasi dan fokusnya, pikirannya hanya gara-gara ada perlengkapan yang ketinggal, ada perlengkapan yang keselip, ada perlengkapan yang nggak ke bawah. Nah itu malah justru akan mengurangi konsentrasi dan ujung-ujungnya kita tidak bisa mengerjakan soal dengan baik karena pikiran kita terpecah untuk hal-hal yang sebenarnya bisa kita persiapkan sejak awal dan sejak dini. Baik, mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran kira-kira bagaimana pelaksanaan UTBK di gelombang satu. Nanti akan saya update bagaimana respon-respon dan mungkin spill-spill soal ya yang sudah keluar dari hari pertama, kedua, dan mungkin hari-hari ketiga. Tetap semangat, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.